Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Moven TV. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas lagi tentang counterfeit money detector atau detektor uang palsu. Jadi, ini alat sudah saya beli lama sekali dan sekarang saya bahas lagi ya. Untuk powernya cuma 9 watt, jadi hemat sekali. Nah, di dalamnya ya seperti inilah. Ini merek Joico ya. Joico. Nah, iki Joico iki mereknya. Jadi kalau menemukan merek selain Joico ya sama saja sih, cuman beda merek aja. Kita keluarin mesinnya. Nah, dengan maraknya peredaran uang palsu atau UPAL, kita wajib nih berhati-hati. Jadi harus berhati-hati, berjaga-jaga gimana caranya biar nggak menerima yang namanya UPAL atau uang palsu. Ya kan? Udah kerjanya banting tulang, capek-capek dapat uang palsu kan, ya gimana ya, cuma dapat kertas tapi nggak ada harganya karena palsu. Nah, itu jangan sampai ya. Makanya buat warung-warung kelontong, warung-warung kecil, warung-warung gede, warung-warung apapun, usaha apapun, mau counter, mau warung, mau apapun, wajib nih punya alat ini. Untuk link pembelian saya sertakan di deskripsi kalau mau tahu harganya sekarang. Mungkin ada kenaikan karena memang saking ininya ya sekarang ya, banyak sekali uang palsu jadi harganya mungkin dinaikin. Tapi kalau dulu nggak. Oke, kita akan ngetes gimana sih caranya ngebedain yang mana tuh uang palsu, yang mana tuh uang asli, khususnya untuk rupiah ya teman-teman ya. Ini pembahasan kita kali ini bakalan panjang banget. Jadi kalau misalkan mau cepet, dicepetin aja pemutarannya 1,5 kali atau mungkin 2 kali, nggak apa-apa, ngomongnya jadinya cepet gitu. Nah, saya mau ngomong lambat nih. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada dolar dan juga rupiah, tapi kali ini saya akan bahas yang rupiah saja. Nah, di sini ada pecahan 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 dan 1.000 paling kecil. Oke, kita mulai dari yang 100.000. Nah, 100.000 yang baru ya. Nah, seperti ini. Untuk mengetes apakah ini asli apa palsu, kita butuh alat yang namanya sinar UV. Nah, ini bisa didapetin di alat detektor uang palsu ini ya. Nah, selain di Raba, di Terawang, dan juga dipakein ini ya, di raba-raba gini, selain di Raba, di Terawang ada gambar pahlawan gitu kan. Nah, biar jeli kita tuh wajib tuh, meskipun di rumah mesti punya alat yang satu ini. Nah, ini karena terang jadi nggak kelihatan, kita butuh ruangan yang gelap. Makanya kalau misalkan di warung, di counter itu diletakkan di kegelapan ya, di lorong uang gitulah. Nah, ini untuk uang 100.000 ya teman-teman ya. Uang 100.000 itu di dekat gambarnya penari itu ada logo BI atau tulisan Bank Indonesia, dan untuk angka 100.000-nya itu menyala merah. Jadi ini ya tanda keasliannya ya. Ada logo BI dan juga 100.000-nya itu menyala merah. Dan juga untuk tulisan Bank Indonesia-nya juga menyala merah di bagian atas. Untuk dibaliknya, di gambar pahlawan, ini ada setangkai bunga ya. Setangkai bunga itu nyala teman-teman. Nah, seperti ini ya untuk keasliannya. Jadi jangan salah, kadang itu untuk uang palsu juga nyala seperti ini, tapi untuk membedakan ya seperti inilah yang asli ya. Perlu ketelitian lah ya. Meskipun logo BI-nya nyala, tapi untuk 100.000-nya nggak nyala merah dan nomor serinya nggak nyala, ya itu berarti palsu. Nah, ini untuk 100.000 ya. Seperti ini untuk 100.000.
Jadi untuk angka 100.000-nya di bawah itu nyala merah dan juga nomor serinya juga menyala. Sekarang kita ganti ke pecahan yang agak kecil, 50.000 ya. Ini masih gede sih pecahan ini. Nah, di sini ada tanda tangan ya. Nah, tanda tangan ini dia akan menyala. Jadi dia itu glow in the dark. Jadi di kegelapan dia itu menyala tapi harus dengan sinar UV, ultraviolet seperti ini ya. Di baliknya juga sama, ada logo BI menyala dan angka 50.000-nya juga menyala hijau. Ada potongan bunga menyala. Untuk tulisan Bank Indonesia di atas juga menyala hijau. Ini untuk pecahan 50.000 ya. Jadi banyak sekali yang menyala kalau 50.000. Yang terpenting tanda tangan ini ya, jangan sampai meleset. Kalau ditaruh di sinar UV tapi tanda tangannya nggak sejajar, dia itu meleset ke atas atau nggak sinkron itu ya, nggak pas di tanda tangannya, nah itu berarti palsu. Nah seperti ini. Jadi tanda tangannya untuk 50.000 dia itu menyala ya. Tulisan di bawah tanda tangan juga nyala. Nah seperti ini. Tulisan Bank Indonesia juga nyala hijau dan angka 50.000 juga nyala hijau. Kita pindah ke pecahan 20.000 ya. Lagi-lagi untuk tanda tangan itu dia nyala. Di baliknya juga angka 20.000 dan tulisan Bank Indonesia dia juga menyala hijau. Tentunya ada logo BI, Bank Indonesia kotak ya. Di bawah bunganya itu juga menyala ya teman-teman ya, untuk 20.000 ya. Jadi perlu sekali kita taruh di bawah sinar UV, meskipun tidak di bawah alatnya, asal dia kesorot sinar UV. Seperti ini ya. Nggak harus alat seperti ini, pokoknya sinar UV dia akan menyala seperti ini teman-teman, di kegelapan ya. Kalau misalkan siang hari, pastikan itu ada tempat yang gelap. Misalkan di bawah laci itu kan gelap kan, taruh saja di situ. Pasti kalau kesorot sinar UV untuk 20.000 dia seperti ini ya. Nah, sekarang kita ke pecahan yang di bawahnya. Sebentar, ini gelap ya. Ini ya, 10.000 ya. Pecahan 10.000 seperti ini. Untuk tanda tangan, dia juga nyala. Pokoknya seperti ini menyalanya. Bersinar ya. Nah, di baliknya juga angka 10.000 dia bersinar hijau juga. Ya, seperti tadi ya. Ada logo BI kotak juga. Nah, untuk 5.000 seperti ini. Meskipun ini pecahan kecil 5.000 untuk dipalsukan kadang jarang, tapi ya mungkin aja dipalsukan 5.000 ya. Untuk pecahan 2.000. Nah, seperti ini dia nyala teman-teman. Angka 2000-nya nyala. Untuk nomor seri juga bersinar. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Silakan dilihat keaslian uang 2000. Nah, kita ulangi lagi. Untuk pecahan 100.000 seperti ini. Di gambar pahlawan ada setangkai bunga ya. Nah, seperti ini. Disorot sinar UV. Dia akan bersinar. Terus di baliknya yang terpenting adalah angka 100.000-nya itu menyala merah teman-teman. Ini untuk 100.000 yang emisi baru ya. Terus ada logo BI juga. Nomor seri juga. Nah, jadi atas bawah ini dia menyala merah dan di tengah ada logo BI. Diingat-ingat ya. Ini adalah yang asli teman-teman. 100.000 yang asli. Kalau cuman logo BI-nya aja yang bersinar tapi 100.000-nya nggak menyala merah, berarti palsu. Nah, seperti ini. Untuk 50.000 juga silakan diingat-ingat. Tanda tangan jangan meleset.
kadang ada yang tanda tangan menyala tapi meleset. Nah, seperti ini ya keasliannya. Meskipun kesorot agak jauh, dia tetap nyala, teman-teman. Nah, ini untuk pecahan 2000. 2000 dipalsuin nggak ya? Nah, 2000, terus 10.000. Untuk angka-angkanya dia itu bersinar, teman-teman. Bersinar hijau ya. Kalau kena sinar UV. Seperti ini. Ini. Untuk uang pecahan 1000 ya. 1000 dipalsuin nggak ya? Nah, 1000 seperti ini. Bisa dilihat ya. Kadang-kala untuk pecahan kecil-kecil itu jarang sekali dites ya. Padahal itu juga penting. Nah, seperti ini ya, 2000 juga bersinar untuk bunganya. Ini 50.000. Bisa diingat-ingat untuk angka 50.000 dan tulisan Bank Indonesia. Dia itu bersinar, teman-teman. Ini ya, saya urutin ya dari 100.000. Seperti ini, meskipun agak jauh, dia kelihatan, tetap kelihatan kalau kesorot sinar UV. Seperti ini ya. 100.000 itu menyala merah untuk angkanya. 50.000 dia menyala hijau, bersinar. Sebentar, ini gelap, ini mana yang 20? Ini 20.000 ya. Angka 20.000-nya juga dia bersinar hijau, glow gitu ya, bersinar. Sekarang habis 20.000, 10.000 ya. Nah, 10.000 seperti ini. Dia agak nyala untuk angkanya. Nah, seperti ini agak menyala juga ya untuk 10.000. Terus yang 5.000 juga seperti ini. Jadi intinya untuk sinar UV itu perlu banget ya, meskipun pecahan berapapun, 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, 10.000, 2.000, 1.000, itu berguna banget untuk sinar UV. Apalagi punya toko, punya usaha, punya counter, punya apalah ya. Nah, itu penting banget biar nggak apa? Biar nggak dapet uang palsu atau opal. Nah, karena rugi banget ya. Udah barangnya hilang, terus dapat uang palsu juga. Dan yang pasti itu nggak bisa sih. Oke. Nah, itu dia kenapa untuk uang palsu itu masih bisa lolos di mesin store tunai ATM. Nah, itu kurang tahu, mungkin ya saking hebatnya ya yang punya uang palsu, jadi meskipun mesin ATM bisa diakalin, bisa lolos juga meskipun di store. Nah, itu kurang tahu juga gimana sistemnya kok sampai bisa lolos. Tapi yang pasti kalau misalkan kan lagi pegang, itu bisa pakai alat seperti ini, sinar UV buat jaga-jaga. Jadi semua itu kita mulai dari tangan kita ya. Jadi jangan sampai ngedapetin yang namanya tuh uang palsu. Tapi kadang ada juga orang yang ngambil di ATM, dia dapat selembar 2 lembar uang palsu, dan itu pecahan 50.000, 100.000 ya kan. Itu sayang sekali. Entah kenapa kok seperti itu. Apakah sebelum dimasukin ke mesin ATM itu tidak melalui proses deteksi, atau mungkin ya mesin ATM-nya itu kurang canggih atau gimana, kurang tahu juga. Buktinya masih ada aja yang lolos ya. Meskipun uang palsu itu bisa di-store di mesin tunai store tunai ATM, dan juga orang yang ngambil di ATM masih bisa kemungkinan ngedapetin yang namanya uang palsu. Nah, itu membahayakan juga. Jadi ya nggak tahu gimana tuh jadinya kalau misalkan narik tunai di ATM dapat selembar 2 lembar uang palsu. Nah, apalagi bahayanya kalau misalkan narik tunai di teller. Nah, itu kadang terselip
1.000, 2.000 terhitung. Nah, itu juga ada kasusnya. Terselip uang palsu itu juga malah juga ada kasusnya. Nah, sekarang kalau nggak punya alat itu gimana? Kita bisa meraba saja, teman-teman. Kita raba di bagian pinggir-pinggir seperti ini ya kan. Nah, ini untuk 50.000 dia ada 2 garis ya. Jadi 2 garis sejajar. Kalau untuk 100.000 dia 1 garis. Nah, seperti ini. 1 garis itu berarti 100.000 dan dia itu ngeganjel gitu ya. Geronjal-geronjal teman-teman. Kalau misalkan diraba dia geronjal. Mau kanan mau kiri sama aja ya. Nah, kalau 50.000 diraba seperti ini ada 2 garis. Kalau misalkan 100.000 itu ada 1 garis. Nah, ini berurutan teman-teman. Kalau 100.000 itu 1 garis, 50.000 2 garis. Nah, kalau 20.000 pecahan di bawahnya itu ada 3 garis di sini ya. Nah, ini kita pakai cara seperti ini, dengan cara meraba-raba seperti ini. Nah, kalau garisnya bertambah 1, nah itu berarti pecahan di bawahnya. Nah, pokoknya seperti inilah. 5.000 ada berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Berarti 5.000 ya kan? Nah, seperti ini aja. Cuman diraba-raba seperti ini pinggirnya. Kalau pecahan kecil, ya ada 6 garis. Seperti ini ya. Ada 6 garis di tepinya. Kalau diraba seperti ini, dia ngeronjal-ngeronjal. Nah, ini tunanetra juga bisa membedakan seperti ini kan. Nah, ini dihitung dia tuh, dihitung berapa garis. Nah, seperti ini. Kita gunakan seperti yang digunakan cara meraba orang tunanetra ya. Yang nggak bisa ada kekurangan melihat. Nah, seperti ini bisa diraba seperti ini. Meskipun orang tua juga bisa meraba seperti ini kalau misalkan sudah agak rabun gitu ya, bisa diraba-raba tepinya seperti ini untuk membedakan keasliannya. Nah, seperti ini. Jadi nggak perlu capek-capek dibelah gitu ya. Seperti ini. Nah, jadi berurutan teman-teman. Kalau 100.000 itu garisnya 1, 50.000 garisnya 2, 20.000 garisnya 3, 10.000 garisnya 4, 5.000 garisnya 5, 2.000 garisnya 6, dan 1.000 garisnya 7. Itu berurutan. Semakin kecil pecahannya berarti garisnya semakin banyak. Seperti ini ya, mana 1.000 tadi. Nah, ini ya, 1.000 itu paling banyak garisnya. Berarti uang kecil. Kalau semakin banyak garis itu berarti uang kecil. Nah, seperti ini. Diraba-raba pasti geronjal-geronjal teman-teman. Nah, ini ya urutan-urutan garisnya ya. Kalau misalkan mau diraba pinggirnya. Ini kalau cuma 1 garis, 2 garis, 3 garis, dan seperti ini. Cara membedakannya. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita perlu berhati-hati ya. Meskipun uang kecil ada kalanya juga dipalsukan. Apalagi uang gede, nah itu seringkali dipalsukan. Apalagi musim pilkada, buat tebar-tebar uang, nah itu bisa jadi uangnya palsu. Jadi hati-hati ya. Ini untuk dolar ya. Untuk dolar Singapura, untuk 2 dolar, nah ini di angka 2-nya dia menyala hijau teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini uangnya lama, nggak tahu sekarang masih laku atau enggak ya. Karena saya koleksi dolar Singapura ya. Nah, dia itu plastik bahannya. Indonesia juga pernah punya uang seperti ini 100.000 kalau dulu itu gambar mawar. Nah, seperti ini. Karena di Indonesia itu hobinya nyetaples duit, jadinya kalau plastik seperti ini dia gampang robek, gampang rusak ya. Tapi dia nggak bisa basah teman-teman karena plastik. Indonesia juga pernah punya seperti ini jenisnya. Bukan uang kertas tapi uangnya berbahan plastik seperti ini. Dia nggak bisa kusut,
nggak bisa terlipat ya kan. Nah, ini untuk dolar Singapura. Nah, ini untuk Hong Kong. Dolar Hong Kong ya. Nah, seperti ini 20. Nah, ini oleh-oleh teman-teman, oleh-oleh dari saudara ini. Jadi dikasih dolar gitu ya, habis kerja di luar negeri. Nah, oleh-olehnya ini duit aja oleh-olehnya. Jadi seperti ini buat koleksi. Entah sekarang masih laku atau enggak tahu, yang penting buat koleksi ya. Ini 20 dolar Hong Kong. Nah, untuk caranya ya seperti ini. Kok nggak nyala ini ya? Apa ini palsu? Enggak lah, ini asli teman-teman. Ini asli ya. Di baliknya itu ada baris-baris yang bisa menyala. Kalau untuk Hong Kong ya. Nah, seperti ini dia bukan plastik, tapi ya seperti ini. Ini cara membedakannya. Pokoknya seperti inilah uang Hong Kong. Nah, seperti ini ya. Kurang gelap mungkin ya, karena tadi gelap jadi kelihatan. Nah, ini ada garis-garisnya seperti ini. Garis-garis yang menyala. Nah, ini dia keasliannya. Nah, ini garisnya. Oh, dibaliknya ternyata ya. Nah, mungkin itu aja ya untuk edisi kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat cara membedakan uang asli dan palsunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.